Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita bakalan membahas sifat dan karakter untuk orang yang bernama Hendra. Buat kalian yang namanya Hendra, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, besti, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa saat nonton video ini, guys. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Let's get it. Guys, menurut namamia.com, nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi link di sana. Arti nama Hendra dalam bahasa Indonesia artinya petua dewa. Hendra dalam bahasa Sunda artinya petua dewa juga. Menurut namamia.com ya tadi ya. Nah sekarang menurut tentang nama.com, meski khas Nusantara, karena yang menggunakan pun banyak orang Indonesia, Hendra sebenarnya merupakan versi pendek dari Mahendra yang berasal dari bahasa Sanskerta. Mahendra adalah gabungan dari kata Maha yang artinya besar atau agung, dan Indra yang dalam kepercayaan Hindu merupakan nama seorang dewa. Dengan menyematkan sapaan ini pada si baby, harapannya ia kelak agar menjadi seorang lelaki yang memiliki wibawa dan kebijaksanaan seperti layaknya seorang dewa yang agung. Ini sumbernya menurut tentang nama.com. Untuk info lebih lanjut linknya aku cantumin di deskripsi bawah. Menurut tentang nama.com, tokoh populer yang bernama Hendra adalah Raden Hendra Gunawan. Sosok lelaki yang satu ini merupakan pelukis dan pematung terkenal asal Indonesia yang lahir di Bandung pada 11 Juni 1918. Sejak masa sekolah dasar, putra dari Raden Prawiranegara dan Raden Odah Tajeningsih ini sudah mulai memperlihatkan bakatnya di dunia seni lukis. Hidup di masa penjajahan membuatnya terdorong untuk ikut berjuang lewat media seni. Berkat jasa-jasanya semasa hidup, pada Agustus 2015 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Budaya Pramada Dharma padanya. Semoga orang yang bernama Hendra dapat mencontoh kebaikan dan prestasi dari tokoh populer yaitu Raden Hendra Gunawan ini ya. Amin. Dan menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter untuk orang yang bernama Hendra ini, dia orang tipikal yang dimana secara alamiah mendatangkan uang. Nama depan Hendra juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang-orang lain. Menurut tebakan Darussalam Channel, Hendra ini adalah sosok lelaki yang sangat pintar dalam urusan bisnis. Dia bisa memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat yang dikemas dengan keimanan dalam bentuk tawakal. Dia kalau berbisnis itu sudah mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan. Dia memiliki jiwa optimis dan selalu mengadukan segala urusannya kepada Tuhan dan menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah goyah. Hendra adalah tipe manusia yang sangat menyukai pelajaran. Baginya segala sesuatu itu bisa menjadi hasil dan bisa dibisniskan. Dia tipe orang yang kreatif dan mudah berbaur dalam bersosial, pemikiran yang progresif yang dimana jika dia mendapatkan suatu ide, maka dia akan segera mengeksekusikannya. Dan dia tipe orang yang tidak banyak bicara namun lebih banyak mendengarkan. Dia sangat mudah bersosial dan bersahabat. Dia terkenal tidak angkuh dan open-minded, tidak suka julid dan lebih memilih zona aman. Kalau tidak suka ya tinggal di skip dan didoakan hal kebaikannya. Hendra adalah sosok yang sangat melambangkan daya cipta. Ada dia sama enggak itu kayak ada bedanya gitu loh. Dan kalau ada dia itu kayak seru aja, ada yang diobrolin. Dan dia ini tipe orang yang nurut, artinya dia kadang bisa pasif dan bisa juga agresif. Dan bisa bilang tidak jika dia merasa tidak bisa, tidak baik atau hal itu memberatkannya. Pemikirannya dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Dia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara. Dia ini good person lah ya. Kalau curhat sama dia ini kita bakalan terbawa suasana. Karena memang yang namanya Hendra ini adalah pendengar dan pemberi saran yang baik. Hendra ini kayak terlahir dalam urusan bisnis. Dia jago mengatur keuangan dan membeli apa yang dia butuhkan saja. Dia cukup hemat dan tidak terlalu suka berfoya-foya. Nada bicaranya santai namun membuat orang
terkagum-kagum dibuatnya. Hendra orangnya lincah dan gesit, orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Ia juga menyukai tantangan. Kalau nggak ada tantangan, rasanya kayak kurang aja gitu bagi si Hendra ini. Dalam urusan cinta, si Hendra ini adalah lelaki yang setia dan bucin terhadap pasangannya. Dia sangat di saat waktu senggangnya, Hendra sering ngajak pasangannya untuk jalan-jalan dan romantisan di taman. Dia ini merasa bahwa dirinya selalu ingin menjadi sosok yang baik dan menyenangkan bagi orang lain. Dan dia sangat jago dalam urusan menciptakan suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Dia tipe orang yang mudah tersenyum dan percaya diri. Percaya dirinya itu kuat banget dan dia bisa menerima dirinya apa adanya tanpa syarat. Hendra ini tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat salah, dia itu minta maaf. Atau jika merasa suatu hal terasa salah, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan ia juga bisa mengontrol emosi dalam dirinya. Dia bisa merelakan hal yang tidak bisa dikontrol dan dia mengkontrol apa yang bisa dilakukan sekarang. Menurut studi numerologi, nama Hendra ini punya kepribadian ekspansif. Dia itu tipikal orang yang visioner, petualang. Dia menyukai kebebasan, tidak suka dikekang, dan secara konstruktif ya. Kebebasan dengan secara konstruktif. Jadi Hendra ini tipikal orang yang dimana kalau ngobrol itu ya tipikal didengar dan sarannya itu didengar juga. Dia kalau ngobrol itu bisa sampai 2-3 jam gitu sama lawan bicaranya karena saking asiknya pembahasan obrolan yang dibawakan oleh si Hendra ini. Dan Hendra ini bukan kaleng-kaleng. Dia kalau nyuruh orang itu, orang yang disuruh itu kayak nggak bisa nolak gitu loh. Kayak nggak enak buat nolak apa yang diperintahkan oleh si Hendra ini. Dan biasanya orang yang bernama Hendra ini tipikal orang yang kalau kerja itu di jabatan HRD, supervisor, kayak gitu-gitu. Terus dia ini orangnya itu kalau kerja itu pasti tepat sasaran, artinya marketnya tuh pas dan juga kalau diberi kerja yang berdasarkan tekanan suka tepat waktu juga, omsetnya juga bagus gitu. Dan buat orang yang bernama Hendra ini, dia tipikal orang yang pekerja keras yang menjadi harapan keluarganya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Hendra. Dan buat kalian namanya Hendra, terima kasih udah nonton sampai detik ini, di menit ini, dan sampai penghujung akhir. Kalau suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benarnya, atau banyak yang salah, dan benar-benar hal yang wajar kalau banyak yang salah. Dan kalau ada yang benar, alhamdulillah. Karena kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Jadi buat kalian yang suka bisa like, subscribe, dan juga kalian jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan sebelah itu ada tulisan donasi sukarela ya untuk kepentingan Darussalam Channel ke depannya. Sukarela ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita dan salam dari gue untuk orang yang bernama Hendra yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Dan gue izin pamit dulu. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Arkana. Arkana hadir dulu, absen dulu ya kan. Kalian berasal dari kota mana aja, absen di kolom komentar. Oke, buat kalian namanya Arkana, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan ayang dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, menurut namamia.com, arti Arkana dalam bahasa Jawa artinya berarti cerang. Bisa bermakna berhati terang. Arkana dalam bahasa Arab artinya lajur. Kolom bentuk lain dari arkan. Arkan dalam bahasa Sanskerta artinya suci. Arkan dalam bahasa Indonesia artinya berhati terang. Ini semua sumbernya menurut namamia.com. Untuk info lebih lanjut kalian akan lihat di deskripsi, linknya aku cantumin di sana. Sedangkan menurut tentang nama.com, arti nama Arkana dalam bahasa Arab adalah orang terhormat atau pemimpin. Kata tersebut berasal dari kata RKN yang bermakna pilar atau sudut. Akar kata tersebut juga disebutkan sebagai istilah 5 dasar atau tiang agama, yaitu rukun Islam.
Sapaan ini juga memiliki makna yang indah dalam bahasa Latin dari kata arcanus yang bermakna rahasia, tersembunyi, atau dapat dipercaya. Menyematkan sapaan ini untuk buah hati dapat menjadi harapan agar ia tumbuh menjadi seorang pemimpin bijak yang dapat menjaga rahasia dan dipercaya. Ini semua sumbernya menurut tentang nama.com, dan buat kalian namanya Arcana, ada tokoh populer yang punya nama Arcana juga. Siapakah dia? Dia adalah Arcana. Perempuan yang satu ini merupakan tokoh fiksi yang terdapat dalam serial animasi Prancis berjudul Les Mondes Engloutis atau Spartacus and the Sun Beneath the Sea. Gue nggak begitu fasih ya untuk pengucapannya, tapi ya seperti itulah. Ia diceritakan dibuat oleh anak-anak Negeria Arcadia yang membuatnya dari batu yang dibantu dengan cahaya pelangi Cehra, matahari buatan di negeri tersebut. Karakternya adalah seorang penyihir naif yang baik hati, yang memiliki kemampuan telekinetik dan bisa membuat ilusi. Misinya adalah untuk mencari bantuan untuk memperbaiki matahari buatan di negerinya dengan bantuan dua sahabatnya, Matt dan Rebecca. Semoga ya orang yang bernama Arcana dapat mencontoh kebaikan dari kerja keras dari tokoh fiksi terpopuler Arcana ini. Amin. Kita ambil baik-baiknya aja. Menurut sumber nama mio.com, sifat dan karakter untuk orang yang bernama Arcana ini adalah seseorang yang tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dan berwibawa dan selalu mencari petualangan, suka mencari petualangan. Ia sangat tertarik kepada kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik kepada orang lain. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Arcana ini menurut Darussalam Jenner. Menurut gue ya, untuk orang yang bernama Arcana ini, dia adalah orang yang cermat dalam segala hal. Dia cukup teliti dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaannya. Kalau dalam urusan tugas dan pekerjaan, dia ini orangnya fokus, dan kalau udah kerja itu dia tipikal orang yang profesional abis. Dia tipe orang yang mengerjakan tugas dan kerjaannya itu harus fokus dan tidak bisa disambil-sambil. Dia orangnya memiliki kualitas diri yang kuat. Dia kalau janjian sama orang itu pasti tepat waktu. Karena tepat waktu itu cara dia menghargai orang tersebut, dan dia kalau ketemu orang itu rapi dan sangat perhatikan penampilan. Terlebih lagi, Arcana ini dia juga jago dalam memulai obrolan awal. Dia tipe orang yang tidak mau kalau dalam pertemuan itu terlihat pasif. Dia ingin memimpin dan mengarahkan obrolan itu mengarah kemana. Karena dia setiap pertemuan itu dia tidak mau kalau pertemuan yang dia temui itu sia-sia. Dia harus ada yang didapatkan mulai manfaat atau ilmu yang lainnya. Ya, ada benefit-benefit yang didapatlah dalam setiap perkumpulan. Arcana orangnya bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik serta tidak membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Orangnya sangat enjoy dan menjalani kehidupan ini. Ketika ingin sesuatu, dia tidak perlu meminta kesana kemari untuk bisa mendapatkan uang, karena dia sudah bisa mandiri sejak dini. Kemandirian yang sudah terasa dalam diri orang yang bernama Arcana ini membuat dia bisa bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bisa mengendalikan diri, melawan hawa nafsu untuk tidak menghabiskan uang dengan cuma-cuma. Arcana ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia inginkan agar tercapai. Segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini untuk bisa perfect atas apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dicapai. Apabila ia sedang mengalami kegagalan, Arcana akan berpetualang karena menurutnya dengan berpetualang akan mengurangi rasa penyesalan dan refreshingkan pikiran untuk langkah yang lebih baik. Dalam urusan cinta, si Arcana ini adalah orang yang sering mengatur-ngatur pasangannya. Dan anehnya, pasangannya pun mau menuruti apa kata Arcana. Walaupun begitu, ia setia dan sangat bucin kepada pasangannya. Ia ini sulit menemukan pasangannya dikarenakan berdasarkan sifat yang ingin memimpin. Terkadang dia selalu berusaha tersenyum, walau sebenarnya perasaannya sedang tidak nyaman. Arcana cenderung ingin menyelesaikan masalahnya dengan mandiri.
Arkana dia tidak menyibukkan dirinya dengan drama atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menguras waktunya dan menyakiti mental dirinya. Dia cuek dan bodoh amat untuk masalah drama atau hal yang sia-sia. Menurut studi numerologi, nama Arkana mempunyai kepribadian pemrakarsa. Dia tipikal orang pelopor, pemimpin, bebas, pekerja keras, dan individualis. Dia ini orangnya bisa membaur kepada siapapun ya. Artinya dia itu berteman dengan orang yang baru dia kenal itu mudah banget. Nggak sampai sehari dua hari udah langsung akrab. Dan Arkana ini dia jago banget ngobrol. Dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya. Misalnya nih dia ketemu sama orang yang jago membahas politik, dia juga bisa membahas politik. Kalau dia ketemu dengan anak anim yang suka nonton film-film kartun, dia juga bisa juga membahas ya, membawakan seputar One Piece, Naruto, Boruto, dan yang lain-lain, misalnya Attack on Titan dan yang lain-lain lah pokoknya. Kalau ketemu dengan orang tua, ya pembahasannya obrolannya seputar bisnis, agama, dan macam-macam lainnya. Pokoknya dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya apa yang cocok untuk dibahas. Lalu dia ini kalau ngomong tuh ya tipikal orang yang didengar lah ya, dan dalam tongkrongan dia ini kalau ngobrol didengerin. Terus dia kalau ketemu orang nggak heran untuk menyapa duluan atau senyum duluan. Dia orangnya itu perfeksionis, pokoknya nggak bisa lihat sesuatu yang mengganjal, pengennya itu langsung dibenerin, pokoknya sesuai dengan keinginan dia. Dan nggak tegaan kalau ada orang minta-minta, biasanya nggak lihat-lihat ini pengamen, oh ini pura-pura minta-minta atau enggak, dia langsung ngasih sih. Karena dia tahu bosnya, nih orang minta-minta ngarah ke gue pasti ada tujuan tertentu dari Tuhan, saatnya gue sedekah, ya udah sedekah gitu, karena kebaikan itu harus disegerakan, jangan lama-lama nanti kebaikan itu hilang. Oke, sampai sini dulu ke pembahasan kita untuk menebak-nebak sifat dan karakter untuk orang yang bernama Arkana ini. Untuk Arkana, terima kasih banget udah nonton sampai di menit ini, di detik ini, dan di uh, penghujung akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan kalian tulis perasaan kalian saat nonton video ini, apakah banyak benarnya atau banyak salahnya. Kalau banyak benarnya alhamdulillah, kalau banyak salahnya ya yang wajar, karena namanya juga main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Oke, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok, ya istilah lah ya untuk perkembangan Darussalam Channel untuk kedepannya, entah dari operasionalnya dan yang lain-lain, kualitas TV editing dan yang lain-lain lah pokoknya. Oke, sampai sini dulu. Salam dari gue untuk orang yang bernama Arkana yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Nanda. Nah, buat kalian yang namanya Nanda, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, apalagi untuk orang yang bernama Nanda ini. Guys, menurut sumber namamia.com, Nanda dalam bahasa Jerman artinya bentuk lain dari Fernanda yang bisa bermakna petualang. Nanda dalam bahasa Melayu artinya anakku. Nanda dalam bahasa sejarah artinya bentuk pendek dari nama Italia Ferdinanda atau nama Spanyol Hernanda. Nanda dalam bahasa Indonesia artinya anak aku. Nanda dalam bahasa Sanskerta artinya kegirangan, kegembiraan, dan dalam bahasa Sanskerta artinya kebahagiaan. Ini semua sumbernya menurut namamia.com guys. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi. Kalian bisa kunjungi di deskripsi bawah untuk langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Sedangkan menurut tentang nama.com, di India, Nanda merujuk ke banyak hal. Salah satunya adalah Nandogopa yang merupakan pemimpin kaum pengembala sapi. Tak hanya itu, Nanda adalah dinasti abad keempat SM yang memerintah di bagian utara anak benua India. Lantas apa makna dari sapaan ini? Dalam Sanskerta arti nama Nanda adalah sukacita guys. Apa makna dari sapaan ini? Dalam Sanskerta arti nama Nanda adalah sukacita. Setiap orang tua tentu ingin anaknya kelak selalu merasa bahagia. Walaupun pada kenyataan hal-hal yang tersebut membuat kecewa dalam hidup itu tak bisa dihindari, tak ada salahnya Anda mendoakan si kecil agar selalu diberkahi rasa syukur dan kebahagiaan dengan menandakan atau menamakan anak itu dengan sebutan atau nama yaitu Nanda yang mempunyai makna arti sukacita.
Nah, ini semua sumbernya menurut tentang nama.com. Seperti biasa, linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi di sana. Menurut tentang nama.com, untuk kalian bernama Nanda, Nanda ini ada seorang tokoh populer yang mempunyai makna atau sifat, mempunyai nama yang sama, yaitu Nanda juga. Siapakah dia? Dia adalah Dea Ananda. Dea Ananda ini bernama lengkap Nadia Budi Ananda. Mantan artis cilik satu ini justru lebih kenal dengan sebutan Dea Ananda. Wanita kelahiran Jakarta 25 Mei 1986 ini mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai penyanyi cilik dengan bergabung dalam trio Kwek Kwek. Sebelum populer di Indonesia sebagai penyanyi cilik, Dea sebenarnya sudah sering mengikuti sejumlah lomba nyanyi dan telah berhasil mengumpulkan puluhan piala pada tahun 1993. Ia mendapatkan piala juara 2 dalam Festival Bintang Cilik. Tak hanya bernyanyi, artis cilik cantik ini juga terjun di dunia presenter. Beranjak remaja, wajahnya kerap muncul dalam sinetron-sinetron Indonesia. Salah satunya adalah Anak Haram yang tahun 2003. Berkat aktingnya dalam sinetron tersebut, ia berhasil meraih penghargaan sebagai aktris terpuji dalam ajang Festival Film Bandung 2004. Semoga orang yang bernama Ananda dapat mencontoh prestasi dan karir dari tokoh populer Dea Ananda Guritno ini ya. Amin. Kita contoh ambil yang baik-baiknya aja ya guys ya. Sedangkan menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter Nanda ini menjelaskan seseorang yang memiliki bakat menulis atau seni. Secara alamiah ia seperti tak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang ini menuntut kesempurnaan dalam segala hal dan sangat kritis pada pasangan. Ini menurutnya sumber namamia.com. Linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang masuk ke dalam proses dimana gue bakalan nebak-nebak orang yang bernama Nanda ini menurut Darussalam Channel. Jadi nama Nanda adalah sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa memanusiakan manusia itu tertancap dalam di lubuk hati seorang yang bernama Nanda ini. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tidak egois apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Enggak, dia tipikal orang yang tidak egois. Dari jiwa yang bergemar bersosialisasi, dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dari situ dia bisa belajar artinya rasa bersyukur yang sebenarnya. Bukan hanya gemar dan senang untuk bersosialisasi, Nanda juga mudah berbicara dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Suara yang lembut keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicara menjadi tenang dan tentram. Apa yang disampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Selain wataknya yang lemah lembut, dia juga orangnya tidak perhitungan apakah pada teman-temannya. Yang pasti wanita seperti Nanda ini juga hebat dalam urusan seni. Seni yang sangat disukai oleh Nanda yaitu bernyanyi dan menulis cerpen, puisi, dan novel. Salah satu cara untuk melepaskan rasa lelah dari aktivitas yaitu dengan cara berpetualang dan mendaki. Karena dia melihat pemandangan yang luar biasa sehingga itu bisa menambah imajinasinya dalam membuat sebuah tulisan dan lirik lagu. Nanda ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin capai. Segala upaya dan usaha dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini. Dia orangnya keras kepala dengan kemauannya. Pokoknya kalau nggak bisa coba lagi sampai bisa. Salah satu tujuan yang menjadi topik utama dalam kehidupannya yaitu memiliki karir yang cemerlang, baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, yang dia inginkan membuat dia sibuk dan sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Tapi sesibuk-sibuknya Nanda ini, ia akan meluangkan waktu berkumpul dengan temannya dan tetap bisa memanajemen waktu dalam hidupnya. Emang sih Nanda ini, ia perempuan yang hebat dan keren. Tapi dalam urusan hal-hal yang bermanfaat ya nongkrongnya. Kalau nggak bermanfaat, sekedar ngopi-ngopi doang, ngatain, ngegibah, kayaknya Nanda nggak suka deh. Dalam urusan cinta, si Nanda ini adalah orang yang setia dan perhatian terhadap pasangannya. Walaupun ia sibuk berkegiatan, ia akan tetap mengabari pasangannya dan memberikan perhatian. Ia akan meluangkan waktunya walaupun hanya camping di taman bersama pasangannya. Semoga selalu disehatkan ya Nanda.
dan menjalani hidupnya dengan ceria dan tidak mempedulikan perkataan negatif dari orang lain tentang dirinya. Dan aura yang diciptakan oleh Nanda adalah aura positif yang bisa membuat orang-orang yang berada di sekitar itu menyukainya dan menunggu-nunggu kehadirannya. Dia tipe orang yang ngontrol emosi dalam dirinya. Dia bisa merelakan hal yang tidak bisa dikontrol dan mengkontrol apa yang bisa dilakukan sekarang. Dia ini mempunyai mimpi yang berharga yang harus diperjuangkan suatu saat nanti. Ia tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya meremehkan mimpinya itu. Dan gue kutip dari namamia.com, menurut studi numerologi, nama Nanda ini mempunyai kepribadian orang yang analitis, memahami pengetahuan, senang belajar, bermeditasi, dan penuh kesabaran. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Nanda. Jikalau ada benar-benarnya, alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa. Kalau ada yang tidak sesuai antara sifat dan karakter dalam tebak-tebakan ini, ya itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan bisa benar bisa salah aja guys ya. Jadi kita enjoy aja, enjoyin aja. Oke, sampai sini dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa like, comment, subscribe, dan bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Dan jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok. Ya, istilah untuk kepentingan operasional Darussalam Channel ke depannya ya guys ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Nanda yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gue untuk Nanda yang ada di seluruh dunia ini. Bye bye Nanda. Semangat ya kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Wulan. Buat kalian yang namanya Wulan, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya. Yang punya ayang juga silakan dibagikan ke ayangnya juga. Nah buat yang belum punya ayang ya gimana ya. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya untuk menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Wulan ini guys. Let's go. Guys, Wulan menurut namamia.com, sumbernya nanti aku cantumin di deskripsi untuk linknya. Wulan dalam bahasa Indonesia artinya nama bulan. Wulan dalam bahasa Jawa artinya bulan. Wulan dalam bahasa Indonesia artinya bulan. Wulan dalam bahasa Sunda artinya bulan. Menurut sumber tentang nama.com yang linknya aku cantumin di deskripsi, arti nama Wulan berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu wulan dan bundar. Makna wulan adalah bulan, sedangkan bundar artinya bundar atau lingkaran. Jadi jika disatukan artinya menjadi bulan yang bundar atau bulan purnama. Kata wulan kemudian juga diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia, wulan juga memiliki arti bulan. Menurut tentang nama.com, tokoh populer yang bernama Wulan adalah Sri Wulandari Guritno. Sebenarnya ia lahir dengan nama asli Wulan Lorani Guritno pada 14 April 1981. Di London, ia memiliki darah Jawa dari ayahnya, Joko Guritno, dan darah Inggris dari ibunya, Diana Batams. Ia mulai menarik perhatian publik pada tampil di layar kaca dan berperan sebagai Paraharsini dalam serial kolosal berjudul Tutur Tinular. Sejak saat itulah karir di dunia hiburan makin bersinar. Tawaran-tawaran untuk tampil dalam berbagai FTV, sinetron, hingga film lebar pun datang silih berganti. Hingga tahun 2019, wanita yang merupakan istri dari Adila Dimitri ini pernah mendapatkan 3 penghargaan. Pertama pada gelaran MTV Indonesia Movie Awards 2007 dalam kategori aktris pendukung terfavorit. Kedua sebagai aktris terfavorit dalam Indonesia Movie Awards 2011. Kemudian yang ketiga juga sebagai aktris terfavorit dalam Indonesia Movie Awards 2012. Nah jadi ada sosok orang tokoh populer yang bernama Wulan juga. Semoga orang yang bernama Wulan yang nonton video ini bisa mencontoh prestasi dan karir dari tokoh populer dari Sri Wulandari Guritno ini ya, amin. Yang baik-baiknya dicontoh ya guys ya.
Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Wulan ini cenderung sangat karismatik. Mereka menyenangi gaya, mengasihi, dan menjadi pecinta ulung. Orang ini susah dikenali tapi layak dikenal dan bisa dipercaya dengan rahasia apapun dalam hidup. Orang ini menyuarakan isi hatinya dan tidak sengaja menutup-nutupi sesuatu. Nah, menurut tebakan gue di Ruslam Channel yang dimana bisa benar bisa salah, nama Wulan ini dia adalah tipe orang yang dimana dia adalah seseorang yang cerewet dan tipe yang kalau ngomong itu belak-belakan dan seperti tidak ada rasa takut dalam dirinya. Dia mampu menghidupkan suasana yang tadinya biasa saja menjadi suasana yang luar biasa dan menyenangkan. Dia mempunyai sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat, mudah bergaul dan senang belajar, mudah mengingat hal-hal simpel dalam percakapan atau tindakan perilaku yang lainnya. Dia ini penuh rasa ingin tahu, berhati tulus, kadang bersifat kekanak-kanakan, childish gitu. Wulan adalah orang yang sangat fokus dalam tujuannya guys. Kalau saat ini sih tebakan gue dia udah lumayan tidak terlalu memikirkan laki-laki lah. Karena dia lebih mementingkan kualitas diri dan upgrade skill dirinya agar menjadi pribadi yang berkualitas. Dia memiliki seni jiwa bersosial yang baik, orangnya mudah bersosial dan sangat cakap dalam urusan pertemanan. Biasanya ya, untuk orang yang bernama Wulan ini, dia di tongkrongan itu berpotensi untuk ngobrol lebih banyak. Jika Wulan bertemu orang, dia tidak sungkan untuk menyapa dan memberikan senyuman, karena bagi dia senyum kepada sesama manusia adalah sedekah dan mendapatkan pahala juga untuk menebar senyum. Orangnya sangat bisa menyesuaikan topik pembicaraan kepada lawan bicaranya dan sangat mudah akrab dengan orang baru. Wulan sedikit ceroboh dan kadang lupa kalau naruh kunci di motor. Kadang kalau nongkrong bisa lupa waktu dan dia suka pulang di atas jam 12. Bukan untuk senang-senang aja sih, nongkrongnya dia urus dalam benefit yang ia dapat. Dari sifat dan karakteristik yang sama-sama kita bahas tadi, Wulan juga memiliki mental yang sangat kuat. Rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, dia mampu melampaui itu dengan tegak kepala, karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam hidup. Selain bermental kuat, Wulan juga dapat diandalkan dalam hal curhat dan memberi nasihat. Orangnya dapat dipercaya menjaga rahasia kalian guys, jadi jangan sungkan untuk curhat ke Wulan ini. Selain dia pendengar yang baik, dia bisa memberikan solusi terjitu yang ampuh. Kalau dalam urusan cinta, si Wulan ini adalah sosok perempuan yang setia yang sering disia-siakan. Namun saat ini dia tidak ngambil pusing untuk masalah cinta ya. Jadi nggak terlalu mengambil pusing untuk masalah cinta. Karena dia lebih fokus love yourself dan self healing dan healing self. Ya, self healing gitulah. Dan tidak memberikan kesempatan lain laki-laki memasuki hatinya dan membuat lebih buruk lagi. Bagi sorry guys, batuk. Bagi dia, meningkatkan kualitas diri lebih baik daripada memikirkan cinta yang dimana cinta itu sudah pasti, namun datangnya dan kapannya masih menjadi misteri. Wow. Karena dari Wulan ini, ialah dia ini tipikal orang yang overthinking ya. Kurang-kurangin lah overthinkingnya ya Wulan. Nanti kamu kurus, nanti kamu kayak mata kamu nanti jadi panda. Pokoknya kurang-kurangi overthinking dan kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Jadi Wulan ini tipe orang yang tahu batasan dirinya itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri dan hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Pokoknya dia tidak terlalu keras dengan dirinya sendiri dan dia ini memfokuskan apa yang dia bisa. Pokoknya kalau dia nggak bisa ya dia nggak terlalu keras dengan dirinya. Jadi mengetahui batas wajarnya itu sampai mana dia tahu. Dan dia ini hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Jadi tidak terlalu memikirkan overthinkingnya tuh walaupun berlebihan tapi dia tidak terlalu untuk memaksakan diri gitu loh, enggak. Jadi dia memfokuskan, oh aku bisa kayak gini gitu. Melakukan apa yang dia bisa, ya ngalir untuk sementara lah. Dan dia mengetahui bahwasanya dia tidak bisa membahagiakan semua orang, maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan membantu semampunya saja. Menurut studi numerologi, nama Wulan mempunyai kepribadian berusaha secara praktis dan berorientasi terhadap status, pencari kekuasaan bertujuan pada materi. Untuk studi numerologi ini, aku kutip di sumber namamia.com. Linknya ada di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi deskripsi dan klik linknya di sana, akan masuk ke dalam pembahasannya.
Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Wulan. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, komentar, bagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, teman-teman kalian yang lainnya, dan Ayang juga. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya. Entah itu nama teman kalian, sahabat kalian, bestie kalian, ayang kalian, kakek kalian, dan yang lain-lain. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi suarela untuk beli cilok ya, istilah untuk kepentingan operasional Darussalam Channel agar kedepannya Darussalam Channel lebih berkualitas upgrade-nya dan kualitas upload video lebih tepat lagi dan editingnya lebih mantap lagi. Ya pokoknya untuk kebutuhan operasional. Terserah guys. Nggak ada berapa pungutan berapa, nggak, terserah suka rela ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk mengenai nama Wulan. Dan ini udah jam 7, gue siap-siap mau kerja dulu karena gue sampai kerjaan sekitar 30 menit. Jam 8 sudah harus di kantor dan ini jam 7 gue berangkat. Guys, doakan gue ya biar bisa dapat pekerjaan lebih baik lagi. Karena gue kebetulan baru lulus kuliah guys. Oke, buat kalian yang ada di sana yang lagi berjuang sama kayak gue, semangat, jangan lupa berdoa, dan selalu fokuskan kepada diri sendiri, bahagiakan diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye guys, Assalamualaikum, salam dari gue untuk orang yang bernama Wulan yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum.